Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar semakin banyak sahabat yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari video ini. Jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang keutamaan silaturahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen-momen tertentu, misalkan momen lebaran atau momen liburan, biasanya antar kerabat itu saling melakukan kunjungan, atau di antara mereka adanya ramah tamah, makan bersama, minum bersama, bertamasya bersama. Ini merupakan bagian daripada silaturahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan silaturahim itu? Para ulama mengatakan bahwa silaturahim ini memiliki dua kata. Kata yang pertama apa? Silah. Silah artinya apa? Nyambung. Kemudian kata yang kedua ar-rahim. Rahim ini maksudnya rahim wanita. Namun kata ini kata kiasan, ya, di mana maksud sebenarnya daripada rahim itu adalah kerabat. Dengan demikian, silaturahim ini menyambung kekerabatan atau menyambung hubungan kekerabatan. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, baik kerabat tersebut kerabat yang haram, kerabat yang haram nikahi, ataupun kerabat yang non mahram. Kesimpulannya, maksud dari silaturahim sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Mulla Al-Qari, silaturahim itu adalah berbuat baik, berlemah lembut, berkasih sayang kepada siapa? Kepada kerabat. Ini yang dinamakan dengan silaturahim. Nah, kerabat di sini ada dua. Kerabat yang pertama adalah kerabat yang mahram, kerabat yang haram untuk dinikahi. Siapa itu? Yang pertama adalah ayah dan ibu. Lah, ketika kita berbuat baik kepada mereka, ini dinamakan silaturahim. Kita berkunjung ke rumah ibu kita, ya, ketemu dengan ibu kita, kita membawa oleh-oleh. Lah, ini namanya silaturahim. Atau kita berkunjung ke rumah bapak kita.
Ya. Kita makan bersama di sana, ini namanya silaturahim. Yang kedua adalah kakek dan nenek, ya. Termasuk kerabat mahram, kakek dan nenek. Misalkan kita tahu bahwa kakek kita ternyata sakit, kemudian kita menjenguk kakek kita menanyakan kabarnya, kemudian kita mendoakannya, atau kita membawa ke dokter, atau kita bawakan obat-obatan herbal. Ini termasuk bagian dari silaturahim. Kenapa? Karena kita berbuat baik kepada kakek kita. Yang ketiga, termasuk kerabat yang mahram adalah siapa? Anak. Ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Misalkan anak kita ternyata sudah berkeluarga, kita ya dengan pasangan hidup kita, dengan istri kita atau suami kita luangkan waktu ketika liburan ke anak kita. Ini namanya silaturahim. Yang keempat, cucu, ya, kerabat yang mahram, cucu. Nah, kita menyambung kerabatan dengan cucu, namanya silaturahim. Yang kelima, saudara-saudara kita, ya, kakak kita atau adik kita, ya. Misalkan kita menghubungi mereka, menanyakan kabar mereka, ini bagian silaturahim. Kenapa? Karena berbuat baik kepada mereka. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, yang keenam, anak-anak saudara-saudara kita, atau istilahnya keponakan kita. Pada saat keponakan kita menikah misalkan, kita menghadirinya, ini bagian dari silaturahim. Yang ketujuh adalah paman atau bibi kita, baik dari ayah kita atau paman dari jalur ibu kita. Kita mendengar misalkan, ya, ternyata suami bibi kita sakit, ya, atau bibi kita sakit, ya, bibi kita sakit, kita datang ke sana, menengoknya, menjenguknya. Ini bagian dari silaturahim. Ya. Paman kita mengundang acara apa, acara walimah anaknya, kita hadir, lah ini bagian dari silaturahim. Jadi kami ulangi kembali bahwa silaturahim itu berbuat baik, ya, berkasih sayang, berlemah lembut kepada siapa? Kepada kerabat. Baik kerabat yang mahram, tadi telah disebutkan, ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, saudara, baik kakak ataupun adik, kemudian anak saudara atau istilahnya keponakan, kemudian paman atau bibi. Atau kita berbuat baik kepada kerabat yang bukan mahram. Siapa kerabat bukan mahram? Kerabat bukan mahram itu contohnya sepupu. Ya, tentunya ketika kita berinteraksi dengan mereka, ketika kita lawan jenis, ada adab-adab islaminya. Nggak boleh berduaan misalkan, nggak boleh boncengan, meskipun kerabat itu. Tapi kan bukan mahram. Nah, kita berkunjung ke sepupu kita dengan pasangan hidup kita, dengan istri kita atau suami kita ke sana bawa oleh-oleh. Nah, ini namanya silaturahim. Atau misalkan, ya, sepupu kita melahirkan, gitu. Ya, sepupu kita melahirkan. Nah, lantas kita menengok bayinya dengan ibu kita atau bapak kita, membawa hadiah untuk bayi. Lah, ini pun bagian dari silaturahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan silaturahim, maka ada keutamaannya. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, terdapat beberapa keutamaan-keutamaan
silaturahim. Keutamaan yang pertama, silaturahim jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita hidup di dunia ini, kita ingin meraih surga. Kita ingin masuk surga. Ya enggak? Tentunya iya, ya. Dan kita ingin terbebas dari apa? Dari api neraka jahanam. Karena masuk surga dan terbebas dari api neraka jahanam, ini merupakan kesuksesan. Di mana di dalam surga terdapat berbagai macam kelezatan. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada apa lagi? Ada sungai khamar, ada buah-buahan di surga, ada apa lagi? Ada bidadari surga. Nah, cara untuk meraih surga salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan silaturahim. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Ayyub, bahwasanya ada seorang badui yang menghadang Rasulullah SAW di sebuah perjalanan beliau. Kemudian Arab badui tersebut memegang tali kekang unta Rasulullah SAW. Arab badui tersebut berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar." Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu perkara yang dapat mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari api neraka jahanam. Ini pertanyaan yang mantap, ya. Pertanyaan yang luar biasa. Arab badui tersebut tidak bertanya kepada Rasul, "Wa Rasulullah, bagaimana cara memperoleh harta yang banyak?" Tidak. Arab badui ini pun tidak bertanya kepada Rasul, "Wa Rasulullah, bagaimana cara meraih jabatan yang tinggi?" Tidak. Namun Arab badui tersebut bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya masuk surga dan menjauhkan dari api neraka. Amal apa yang menyebabkan seorang masuk surga dan dijauhkan dari api neraka jahanam? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ingat bahwa kesyirikan ini menyebabkan seorang kekal dalam api neraka jahanam. Ketika seorang meninggal dunia belum bertaubat, dia melakukan syirik besar, seperti misalkan dia minta kesembuhan, akhirnya datang ke kuburan si A, kuburan kuda, minta supaya mendapatkan jodoh, minta supaya mendapatkan rezeki yang banyak. Nah, perkara-perkara seperti ini kesyirikan yang besar, ya. Sehingga ketika seorang meninggalkan kesyirikan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka dia akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat, engkau menunaikan salat. Ketika melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ketika menunaikan salat ikhlas karena Allah, ketika salat bukan ingin meraih pujian, bukan pula ingin meraih sanjungan, bukan pula ingin meraih jabatan, namun ketika ia salat semata-mata ingin meraih surga, ingin meraih pahala di sisi Allah, maka orang seperti ini insyaallah ta'ala Allah masukkan ke dalam surga. Selanjutnya, wa tu'tiya zakat, engkau menunaikan zakat.
wa tasilur rahim, engkau menunaikan silaturahim, engkau menyambung tali silaturahim. Ya, mendengar saudara ada yang sakit, telepon, nanyain gimana, ya sudah dibawa ke dokter atau belum, ya. Mendengar orang tua dibawa ke rumah sakit, langsung bawa ke rumah sakit, langsung menjenguk orang tua gitu. Jadi ketika kita mendengar orang tua kita masuk ke rumah sakit, lantas kita segera menjenguknya. Ya. Kemudian saudara ada yang sedang kesulitan, kita bantu. Lain namanya silaturahim. Ini sarana meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kedua, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi silaturahim ini termasuk satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Seperti apa? Salat di awal waktu. Ini amalan dicintai oleh Allah. Mendengar kumandang azan, segala aktivitas tinggalkan, kemudian menuju masjid untuk menegakkan sholat. Kemudian birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, ini pun termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayah sudah sepuh, ibu sudah sepuh, tenaga sudah lemah, ya, sering sakit-sakitan. Kemudian kita bantu mereka dengan tenaga atau dengan harta yang kita miliki. Ini termasuk birrul walidain, termasuk berbakti pada orang tua. Kita berbicara dengan ibu dan bapak kita dengan lemah lembut, dengan penuh kesopanan. Kemudian salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah juga tasilur rahim, yaitu apa? Menyambung tali silaturahim. Hal ini berdasarkan hadis wa an rajulin min Has'am qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabihi. Dari seorang laki-laki dari Has'am, dia berkata, saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau berada di tengah-tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi, "Anta alladhi taz'amu annaka Rasulullah." Engkau yang mengatakan bahwa engkau menyangka engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab iya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, luar biasa sekali. Para sahabat ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan negeri akhirat, sehingga laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal al-imanu billah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman kepada Allah. Engkau percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit, yang menghilangkan kesulitan,
Masuk bagian iman pada Allah. Engkau percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi, sehingga ketika menyembelih ya, maka untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembelih untuk jin. Buat jembatan supaya jembatannya kokoh, kemudian menyembelih 7 ekor sapi, kepalanya ditanam di bawah jembatan dengan keyakinan agar jembatan itu kokoh, tidak roboh. Ini tentunya bertentangan dengan tauhid. Ini merupakan kesyirikan, bertentangan dengan keimanan. Kemudian juga mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang indah. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Nama Allah Al-Ghaffar, zat yang maha pengampun. Memiliki sifat memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia pernah membunuh 100 orang, ketika ia bertaubat pada Allah dengan kesungguhan, Allah akan ampun dosa-dosanya. Kemudian, qultu ya Rasulullah summama. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, kemudian apa lagi? Tadi kan engkau telah menyebutkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah iman kepada Allah. Coba tunjukkan lagi apa selain itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, silaturahim. Apa itu? Menyambung hubungan tali kekerabatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita berdomisili di Bogor atau berdomisili di Jakarta. Karena kita kerja di sini. Orang tua kita di Bandung. Ketika lebaran kita pulang, menyewa mobil, menghabiskan harta yang banyak. Kita ingat ini, oh silaturahim itu merupakan amalan yang paling dicintai Allah. Oh silaturahim itu merupakan sarana menuju surga. Sehingga tidak menjadi beban bagi kita. Orang tua saya masih hidup, ayah saya masih hidup. Kapan lagi untuk silaturahim? Kapan lagi momennya? Libur panjang biasanya ketika lebaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan silaturahim yang ketiga. Silaturahim merupakan tanda keimanan seseorang. Siapa saja yang memiliki keimanan sempurna, maka dia akan menyambung tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Dengan demikian, siapa saja yang menyambung tali silaturahim, maka ia memiliki keimanan yang sempurna. Dan menyambung tali silaturahim itu banyak caranya. Para ulama mengatakan ada 3. Yang pertama dengan perbuatan. Contohnya apa dengan perbuatan? Ziarah, berkunjung. Kita berkunjung ke nenek, kita berkunjung ke kakek, atau kita berkunjung ke ayah, kita berkunjung ke saudara kandung, kita berkunjung ke keponakan, kita berkunjung ke bibi. Itu namanya silaturahim. Apalagi? Contoh lagi adalah iyadul marid, menjenguk
orang yang sakit dari pihak kerabat. Ternyata kita ketika membaca status paman kita atau bibi kita, statusnya sedang di rumah sakit. Wah, saya mau jenguk ya nanti ketika pulang kerja langsung saja ke rumah sakit. Ini bagian daripada silaturahim. Silaturahim dengan apa? Dengan perbuatan. Contoh lagi, takziah. Ponakan meninggal, kemudian kita bertakziah. Nenek meninggal, kita takziah. Ini bagian dari silaturahim. Ya, masih banyak lagi dengan perbuatan. Contoh yang kedua, silaturahim dengan aqwal, dengan apa? Dengan ucapan. Menanyakan kabar, ya. Oh, gimana sih kabar kakak saya? Kita WA. Assalamualaikum, kumaha damang akang. Ya, bagaimana kak kabarnya? Sehat? Ini bagian dari silaturahim. Ya, bagian dari silaturahim. Ya, atau buat grup WA, grup Telegram, grup Facebook, grup keluarga. Di situ saling menyapa, di situ saling bertanya tentang kabar. Ini bagian dari silaturahim. Dengan apa? Dengan ucapan. Kemudian silaturahim dengan ucapan juga amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kerabat untuk berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran. Oh, keponakan fulanah nih belum pakai jilbab, ya. Fulanah sudah balik, sudah usia SMA. Nah, kita share hadis-hadis tentang keutamaan mengenakan jilbab gitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bagian silaturahim dengan ucapan mendoakan kerabat, mendoakan ibu, mendoakan bapak. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paman kita sedang kesulitan masalah ekonomi, kita doakan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kemudahan kepada paman saya gitu. Yang ketiga, silaturahmi dengan apa? Dengan harta. Kita memberikan nafkah kepada orang tua kita. Kita sedekah kepada siapa? Keponakan kita, kepada bibi kita, kepada paman kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Ancamannya sangat berat sekali. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hati-hati, hati-hati. Ya, hati-hati. Orang tua sakit, biarkan saja, nggak pernah dijenguk. Ngambek ke orang tua, marah pada orang tua, nggak mau berbicara dengan orang tua. Hati-hati nih memutuskan tali silaturahim. Ya. Atau adik, ya, adik rezekinya banyak, ya, hasad pada adik, iri dengki kepada adik, sehingga sengaja, ya, ketika adik ke rumah, ya, pintunya ditutup rapat-rapat. Ketika lebaran adik bawa hadiah, hadiah itu tidak mau diterima, ya, kembalikan lagi, ya. Kemudian ketika kita sakit, adik datang pada kita untuk menyuruh kita, kita nolaknya. Hati-hati itu. La yadkhul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Di masyarakat banyak kejadian seperti ini. Di antaranya sebabnya karena rebutan harta. Harta apa? Warisan. Harta warisan. Antara paman dengan keponakan, tidak mau tegur sapa. Mereka berdua saling berpaling gara-gara warisannya diambil sama paman, keponakannya tidak mendapatkannya.
Antara kakak dan adik pun demikian. Ya, kakak ngambil harta warisan secara keseluruhan, adik tidak dikasih sehingga keduanya putus tali silaturahim. Tidak pernah keduanya melakukan cinta dan kasih sayang, berbuat baik, saling mengunjungi, berbicara. Yang ada perselisihan terus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang gemar mengadakan silaturahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.